Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang ke-62 hingga ayat yang ke-78-nya atau ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min dunihima jannatan. Dan dari selain dua surga yang sudah disebutkan terlebih dahulu, yaitu surga yang terbikin dari perhiasan emas dan juga surga yang terbikin dari perhiasan perak, yang tentu dua surga yang pertama adalah jauh lebih nikmat dibandingkan daripada surga yang berikutnya. Dan dua surga yang pertama ditafsir mengatakan diperuntukkan untuk orang-orang yang al-muqarrabun, itu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak lain adalah orang yang semangat berlomba dalam kebaikan. Dan pastinya mereka adalah orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pendahulu dalam kebaikan, yang mereka itu amalannya jauh lebih hebat dibanding daripada yang berikutnya atau yang di bawahnya, yaitu dari kalangan ashabul yamin, ya, golongan kanan. Ya, kalau yang sebelumnya adalah orang-orang yang muqarrabin, ya, orang-orang yang sangat luar biasa, ya, derajat kemuliaannya di sisi Allah begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah orang-orang yang semangat dan berlomba dalam kebaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan wa min dunihima, dan dari selain dua surga yang telah berlalu disebutkannya, ada juga jannatan, dua surga yang lainnya. Ya, itu untuk golongan ashabul yamin, golongan kanan dari kalangan orang-orang yang beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Mudhammatan, dua surga itu berwarna sangat hijau tua, mendekati kehitam-hitaman karena begitu lebatnya daun pepohonan di dalam surga. Sangat rindang sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan,
wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Allah senantiasa mengingatkan dua bangsa ini karena dua bangsa yaitu bangsa jin dan bangsa manusia inilah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Dan tentunya Allah menguji mereka di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan tentang dua surga yang berikutnya ini. Fihima ainani. Fihima, di dalam kedua surga yang berikutnya ini adalah ainan, ada dua mata air yang naddakhatan. Naddakhatan, keduanya adalah menyembur, ya. Saking tentu banyaknya air yang dikandung sehingga mata air itu sampai menyemburkan pancarannya saking kuatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Fihima, di dalam kedua surga yang ini ada fakihatun, buah-buahan tentu secara umum, wa nakhlun, dan juga ada pohon kurma, buah kurma, waruman, bahkan pohon delima, buah delima. Kurma dan delima dikeluarkan dari keumuman buah-buahan yang lain, ya, mengingat tentu keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Dan kesukaan khususnya orang-orang Arab terhadap buah kurma dan buah delima ini. Dan begitu juga rata-rata di antara kita pun sangat menyukai dua macam buah-buahan yang sangat lezat dan enak, yaitu buah kurma dan buah delima, yang pastinya mengandung khasiat yang sangat istimewa. Dan dengan sebabnya dua buah ini dikhususkan atau dikeluarkan dari keumuman fakihah, itu buah-buahan yang lainnya yang sangat banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Ditambah lagi fihinna, di dalam surga tersebut ada khairatun hisan. Khairatun hisan ini adalah sifat para bidadari surga, istri pendamping para penghuni surga. Mereka, para bidadari tersebut, memiliki dua sifat yang menonjol. Yang pertama adalah khairat. Mereka adalah wanita-wanita yang berakhlak baik, bertingkah laku dan bersikap mulia. Ditambah lagi hisan, yaitu sangat cantik jelita, sangat putih dan jernih, mempesona. Penampilannya adalah
sangat hisan, sangat cantik jelita, dan sepak terjangnya, akhlaknya, perilakunya, tutur kata dan perbuatannya sangat khairat, sangat baik, ya, banyak dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Dan inilah istri yang solehah, yang cantik jelita. Itulah bidadari surga. Ya, betapa tidak, saudara sekalian, andai kata di dunia ini saja kita punya istri, punya pasangan hidup yang memiliki dua sifat tadi, akhlaknya baik, tutur katanya baik, sepak terjangnya, perbuatannya begitu sangat mulia. Ditambah lagi paras wajahnya sangat cantik jelita. Pasti siapapun suaminya akan bahagia manakala memiliki istri yang cantik jelita dan berakhlak mulia. Dan itulah wanita idaman kita semua. Dan insyaallah ta'ala nanti di akhirat pun para bidadari jauh lebih mulia lagi dan jauh lebih cantik lagi dari apa yang ada di dunia, dari wanita-wanita yang solehah tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Hurun maksuratun fil khiyam. Hurun, yaitu para bidadari yang cantik jelita tersebut. Maksuratun, betul-betul dipingit. Artinya sangat dilindungi dan terjaga. Fil khiyam, di dalam kemah-kemah yang sangat indah, mempesona. Mereka berada di dalamnya. Insyaallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Lam yatmithunna, tidak pernah menyentuh mereka, baik insun, bangsa manusia, qablahum, sebelum mereka para suaminya, walajan, dan tidak pula bangsa jin pernah menyentuhnya. Artinya bidadari-bidadari tersebut sangat terjaga dan sangat murni keasliannya, tidak pernah disentuh, diganggu apalagi oleh siapapun, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Dan itulah untuk para suaminya secara khusus. Hanya untuk suaminya saja mereka mempersembahkan diri, membahagiakan suaminya, menyerahkan segalanya hanya untuk suaminya saja. Ini sangat luar biasa. Akhlaknya mulia, lagi cantik jelita. Pasti para suaminya pun bahagia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Muttaqiina ala rafraf. Muttaqiin, mereka bertelekan, bersandaran, ala rafrafin khudrin, atas bantal-bantal
yang berwarna hijau. Tentu warna hijau adalah warna yang sangat menyejukkan pandangan mata kita. Makanya ada istilah, kalau seseorang melihat sesuatu dan merasa senang, itu disebut dengan, sampai matanya hijau. Nah, itu. Hijau sebagai tanda kesenangan untuk melihat apa yang dilihatnya, karena menyenangkan dirinya. Hijau. Sampai matanya itu hijau. Ini saking bahagianya, saking senangnya, lihat tuh, ya, melihat sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Ditambah lagi wa abqariyin, dan abqari, yaitu permadani yang dihamparkan, yang hisan, sangat bagus dan indah, luar biasa. Hamparan-hamparan permadaninya sangatlah hisan, kata Allah, sangat bagus, indah dan mempesona. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang kamu berdua dustakan. Yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Kemudian surat Ar-Rahman ini diakhiri dan ditutup dengan ayat Tabarakasmu Rabbika. Tabaraka, maha berkah. Ismu Rabbika, nama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala, Dzil Jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemahamuliaan. Kemahaagungan dan kemahamuliaan, maka patut untuk disembah, patut untuk ditaati dan disyukuri, dan tidak didurhakai dan tidak pula dimaksiati. Patut untuk selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Patut untuk selalu ditaati dan jangan didurhakai. Kita para hamba harus bersyukur kepadanya dengan cara kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, yang taat menjalankan syariat, selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat keagungan dan kebesarannya. Masya Allah. Supaya hati kita selalu terpaut dengan Sang Pencipta alam semesta. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.